Murid Kevin, Baye dari Dragon Head Peak, murid dari Master Chang Song, datang berkunjung ke hadapan Tian Sisu dan Su Sisu. Di Hall of Kie Today, Tian Bolis dan Surin duduk di kursi utama. Murid-murid lainnya berdiri di samping, sementara dua orang berpakaian putih berdiri di tengah menyapa Master Tian Bolis dan istrinya. Keduanya adalah Baye dan Kevin. Xiao Fan sedang mengawasi mereka dari ujung barisan. Setelah tidak melihat mereka selama beberapa tahun, semua telah tumbuh dewasa. Pada saat itu, Baye berbalik dan menghadapi Xiao Fan. Mata mereka bertemu. Baye tersenyum ringan dan Xiao Fan mengangguk. Tian Bolis menatap Kevin, mengalihkan tatapannya ke Baye, kemudian wajahnya menjadi muram. Dia tahu kualitas dari masing-masing dua murid di sini jauh di atas dari setiap murid di rumahnya. Kevin sangatlah terkenal di Jadeon, namun, Baye muda sudah bisa menggunakan pedang, ini berarti ia telah mencapai sedikitnya Tai Chi Suan King Dao tingkat keempat. Dia telah diadopsi hanya 3 tahun lalu, prestasi ini cukup mengejutkan. Ketika ia memikirkan hal itu, dia melihat Xiao Fan membandingkan keduanya, suasana hati Tian Bolis semakin memburuk, ia dengan dingin bertanya, ada apa sehingga tuanmu mengirim kalian ke sini? Kevin membungkuk dan berkata, lapor kepada Tian Sisu, Master Chang Song dipercayakan oleh Master Doyel Sen untuk mengurus 7PX turnamen, yang berlangsung 2 tahun dari sekarang. Karena adanya perubahan dalam pengaturan, Master memerintahkan Lin Sidi dan saya untuk datang dan memberitahu Anda. Tian Bolis mendengus dan dengan hati-hati memeriksa Baye, mengatakan, dia ingin memprovokasi saya, bukan? Wajah Kevin dan Baye berubah. Baye ingin maju, tetapi Kevin mengulurkan lengannya untuk menghentikan dia. Dia tersenyum dan berkata, Tian Sisu benar-benar suka untuk menceritakan lelucon. Kami berdua di bawah naungan Jadeon, dan Tian Sisu sangat dihormati Master, kami tidak punya niat untuk memprovokasi Anda. Warna wajah Tian Bolis masih muram, di sana tidak tampak ada perubahan. Surin dengan senyum di wajahnya, dengan lembut berkata, jangan pedulikan dia, dia memang suka bercanda, perubahan dalam peraturan yang Anda bicarakan, apa itu? Kevin dengan hormat menjawab, laporan kepada Su Sisu, perubahan itu seperti ini. Pada masa lalu, 7PX turnamen, mengirim 4 orang dari setiap rumah, rumah utama Peak of Widows mengirim 8, total 32 orang. Lawan diputuskan oleh undian, pemenang akan naik ke babak selanjutnya, yang berlangsung total 5 babak. Pemenang akhir akan dianggap murid Jadeon paling berbakat di antara para murid dan akan dididik di bawah bimbingan para tetua. Surin tersenyum, ramah berkata, pada kontes terakhir kali, saya ingat Anda adalah bintang turnamen. Anda berada di final. Jika bukan karena Peak of Widows memiliki Enu sana, Anda pasti akan menjadi juara Jadeon. Wajah Kevin tidak berubah, masih tersenyum, Su Sisu telah menyanjung aku. Dalam turnamen terakhir, Enu Xiao Xixiong berbakat dan sangat tinggi kultivasinya. Kekuatan saya tidak dapat dibandingkan dengannya. Saya tidak punya alasan atas kekalahan saya. Tetapi, 7PX turnamen, yang akan berlangsung 2 tahun dari sekarang, setelah pembahasan master dan kepala fraksi, kita akan memiliki perubahan dalam aturan. Kami datang ke sini untuk menginformasikan kedua siswa. Nada Tian Bolis dan Surin berubah, bertanya, apa itu? Kevin menjawab, Master Chang Song berpikir bahwa makna 7PX turnamen adalah untuk menemukan dan memberikan pendidikan kepada murid-murid berbakat. Sekarang Jadeon memiliki hampir 1000 murid, terutama sejumlah anggota generasi baru, dan murid-murid berbakat banyak di antara mereka. Ini adalah peristiwa yang hanya terjadi setiap 60 tahun, tapi masing-masing rumah hanya mengirim 4 orang, itu benar-benar terlalu sedikit. Jadi, guru menyarankan agar setiap rumah mengirimkan 9 murid. Rumah utama memiliki banyak murid sehingga mereka akan mengirim 1 lagi, secara total akan ada 64 orang. Rincian lain hanya seperti biasa, pengundian lawan, dan akan berlangsung dalam 6 putaran, dengan cara ini tidak akan ada penyesalan untuk bakat yang belum ditemukan. Tian Bolis dan Surin saling bertatapan. Warna pada wajah mereka menjadi semakin muram. Bambu Peak memiliki murid yang lebih sedikit dan kualitas juga lebih rendah. Pada awalnya, tampaknya memberi mereka keuntungan, namun sebenarnya lebih bermanfaat untuk Peak of Widows dan Dragon Head Peak karena mereka memiliki lebih banyak siswa berbakat. Surin memandang suaminya dan dengan ringan menggeleng.
Tian Bolis tahu apa maksudnya. Hal ini telah sudah dibahas antara kepala fraksi dan Chang Song, semuanya telah ditetapkan, tidak ada yang bisa didebatkan. Dia dengan dingin menjawab, itu baik-baik saja, saya tidak keberatan. Kevin tersenyum, itu bagus. Juga, Master telah menginstruksikan bahwa Lin Sidi dan murid Tian Sisu, Zhang Sidi merupakan teman lama, dia berharap Tian Sisu mungkin membiarkan mereka mengobrol satu sama lain. Tian Bolis berada dalam suasana hati yang buruk. Dia melambaikan tangan dan dengan tidak sabar berkata, pergilah, pergi. Baye sudah menunggu untuk waktu yang lama. Karena ia menghadapi senior, bagaimanapun, ia tidak berani berbicara. Sekarang karena ia menyetujui, ia segera berbalik dan berjalan menuju Xiao Fan. Baye berjalan di depannya. Hati-hati ia menatap Xiao Fan, dia dengan lembut berkata, kamu telah dewasa, Xiao Fan. Xiao Fan mengangguk keras, mengatakan, kamu juga. Oh, kau mendapatkan berita apapun tentang kejadian yang menimpa desa kita? Baye menggelengkan kepalanya, aku bertanya pada masterku berkali-kali, tapi masih tidak membuat kemajuan. Bagaimana dengan kamu? Xiao Fan tersenyum getir, sama saja denganku. Baye menarik tangannya, berkata, ayo kita pergi ke sana dan berbicara. Xiao Fan ragu-ragu sejenak. Dia berbalik dan menatap Tian Bolis dan Surin. Tian Bolis mengabaikannya. Surin tersenyum dan berkata, pergilah. Xiao Fan mengangguk dan buru-buru mengikuti Baye keluar. Di aula, tamu hanya Kevin. Ia menatap setiap murid puncak bambu. Matanya akhirnya mendarat di Savion. Kevin membungkuk, tersenyum dan berkata, ini pasti Savion Song Sixiong. Kita bertemu satu sama lain dalam turnamen terakhir. Savion cepat membungkuk kembali, Qi Sixiong memiliki memori yang baik. Anda masih ingat lawan yang Anda kalahkan? Semua murid terkejut, Linger bertanya kepada ibunya yang duduk di sampingnya, Ibu, apakah Da Sixiong benar-benar kalah dengan orang ini? Surin mengangguk, menurunkan suaranya, ya, waktu itu, Da Sixiong akhirnya memenangkan 2 putaran. Ayahmu dan aku sangat bangga padanya. Kemudian di babak ketiga lawannya adalah orang ini, pertempuran itu berakhir hanya setelah beberapa menit. Linger terkejut, berkata, jadi apakah itu berarti orang ini sangat kuat? Surin tidak menjawab segera, dia memutar kepalanya dan memandang suaminya, melihat wajahnya tegang, duduk tak bergerak. Dia menggeleng, berkata keterampilan Kevin adalah jauh lebih besar daripada Da Sixiong. Hari itu dia bahkan tidak melakukan trik apapun. Terutama esper yang ia buat, Frozen Ice, terbuat dari kristal Arktik 1000 tahun, sangatlah kuat. Da Sixiong bukanlah alwan yang setara untuknya. Tian Bolis sepertinya merasakan sesuatu. Dia memutar kepalanya dan memandang Surin. Mata mereka bertemu dan memahami kata-kata yang tersembunyi dalam hati masing-masing, seandainya saja Bambu Pik punya murid dengan bakat seperti itu. Kevin mencapai keberhasilan dalam kultivasi, juga mendapat kepercayaan mendalam dari masternya. Dia sering berkeliling dunia dan dia tahu banyak hal. Selain itu, lidahnya pintar dan fasih, Savion, yang telah dikalahkan olehnya, sudah tidak memiliki rasa permusuhan. Kevin menceritakan semacam lelucon dan menyebabkan semua murid Bambu Pik tertawa. Kemudian, pandangan Kevin mendarat di Linger dan melihat Phoenix Soul berada di sekitar pinggangnya. Matanya cerah, mengatakan apakah itu Linger Tian Simei yang terkenal. Linger mengangkat alisnya, bertanya, bagaimana Anda tahu itu saya? Kevin tersenyum, melangkah beberapa langkah, mengatakan, Tian Simei hanya berusia 16 tahun, tapi prestasi tentang Tai Chi Suan King Dao sudah jauh lebih unggul dari orang lain. Hal ini telah terkenal dalam fraksi kita, aku mengagumi hal itu untuk waktu yang lama. Dari apa yang dapat saya lihat sekarang, Anda sangat layak untuk reputasi itu. Linger tersipu, bertanya dengan nada marah, bagaimana Anda tahu, Anda tidak pernah melihat saya bertarung sebelumnya. Kevin terkejut, cepat tersenyum dan menjawab, Tian Simei tidak hanya seindah bunga, tetapi juga cukup cerdas, membuat saya malu sebagai seorang Sixiong. Linger memandang wajahnya yang tampan dan juga mendengar pujian tentang kecantikannya. Hatinya terasa manis tapi wajahnya tetap sama, omong kosong. Tidak bertindak seperti Sixiong, memalukan. Tian Bolis mengerutkan kening. Surin mengatakan, Linger, jangan berbicara seperti itu. Kevin cepat berkata ke Surin, Susisu, jangan marah kepada Tian Simei. Mungkin ini salahku karena memilih istilah yang salah untuk digunakan.
Kemudian, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari lengan bajunya dan memberikannya pada Linger. Tian Ximei, refresh bed, di dalam kotak ini diperoleh secara kebetulan saat aku mengikuti masterku Chang Song untuk memusnahkan kelompok heretics. Meskipun itu bukan harta berharga, dengan mengenakan dapat membantu Anda tetap dingin di musim panas. Selain itu, juga akan membantu wanita untuk menjaga kulit mereka yang halus. Hari ini saya akan memberikan ini kepada Tian Ximei sebagai permintaan maaf atas kesalahan saya. Linger tersipu lagi. Surin mengatakan, Qi refresh bed, adalah harta juga. Linger tidak sepantasnya menerimanya. Anda boleh mengambilnya kembali. Kevin tersenyum, Su Sisu mungkin tidak tahu, refresh bed, ini tidak berguna bagi saya, seperti tulang rusuk ayam. Tapi Tian Ximei masih muda dan cantik, dia akan membuatnya berguna. Ini adalah hadiah kecil dari saya berharap Tian Ximei menyukainya. Qi menatap Kevin, ekspresinya santai. Dia mengulurkan tangannya dan menerima kotak kecil, berbisik, terima kasih, Qi Xixiong. Kevin sangat senang, berkata, sama-sama. Dengan kecerdasan dan bakat Ximei, pasti akan mencapai masa depan yang sangat cerah. Meskipun ada banyak siswa berbakat Jadeon, hanya ada sangat sedikit orang yang memiliki potensi yang sama seperti Anda, bahkan aku harus melangkah mundur. Untuk pertama kalinya, Tian Bolis akhirnya tersenyum. Linger berkata, Xixiong menyanjung saya. Kevin menggelengkan kepalanya, tidak, saya juga dibawa ke Jadeon oleh Master ketika aku masih muda. Jika dibandingkan waktu itu, bagaimanapun, kultivasi saya jauh di belakang Anda. Tapi, Linger sangat senang mendengar pujian Kevin, tapi ketika dia mendengar kata, tetapi, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, tetapi apa? Bahkan Tian Bolis dan Surin berbalik untuk mendengar apa arti dari kata, tapi tadi. Kevin berkata, tapi jika membandingkan potensi, ada orang yang dapat dibandingkan dengan Anda. Qi terkejut, bertanya, siapa? Kevin tersenyum dan menunjuk keluar Hall of Qi Today, itu adalah Lin Sidi. 3 tahun lalu ia diadopsi oleh Master Chang Song. Hanya beberapa tahun kemudian, prestasinya mengejutkan. Ia berbakat dalam kultivasi, tak seorang pun di rumah kami yang bisa menandingi dia. Dia hanya menggunakan 3 tahun untuk lulus tingkat Yuking tingkat 4. Tidak ada yang seperti ini selama 1000 tahun. Guru sangat bangga padanya, mengatakan ia adalah jenius 1000 tahun, hampir bisa menandingi Master Jadeliv. Tian Bolis tiba-tiba mematahkan lengan kursi cendananya. Wajahnya terlihat sangat tegang sekarang. Kevin terkejut, berbisik ke Surin, Su Sisu, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Surin tersenyum getir. Ketika sepertinya ia akan berbicara, tiba-tiba ada sebuah teriakan terdengar di luar ruangan, aduh. Kemudian seseorang jatuh di lantai dan berguling beberapa kali. Orang itu adalah Xiao Fan. Suasana hati setiap orang berubah. Qi bergegas maju untuk membantu dia untuk bangun, bertanya, Xiao Fan, apa yang terjadi? Dia tidak terlempar dengan ringan. Kepala Xiao Fan itu masih sedikit pusing tapi mulutnya masih bergumam. Tidak saya baik-baik saja. Baye berlari kembali ke lorong. Wajahnya khawatir, Xiao Fan, kamu tidak apa-apa, aku tidak sengaja. Linger segera tahu bahwa ia adalah salah satu yang mengintimidasi Sidinya. Dan lagi, Kevin sangat memuji Baye, itu membuatnya merasa seperti seorang pecundang. Dia berdiri dan dengan marah berkata, siapa yang memberi Anda izin untuk memukul orang di sini? Kemudian jari-jarinya menunjuk ke arahnya. Cahaya merah mulai berkedip. Phoenix Soul terbangun dan terbang menuju Baye. Surin dan Kevin berteriak, berhenti. Tapi Phoenix Soul secepat kilat, tiba di depan Baye hanya dalam sekejap. Meskipun Baye terkejut, itu tidak membuatnya gugup. Ia tahu ia sedang menghadapi serangan dari sebuah esper. Dia mengambil 3 langkah ke belakang, tangan kiri menunjuk ke langit sementara tangan kanannya menunjuk tanah dengan jari pedang. Dia berteriak, keluar. Suara auman naga tiba-tiba memenuhi Hall of Qi Today. Baye dikelilingi oleh cahaya hijau. Sebuah pedang hijau terhunus. Ujung pedang itu jelas seperti air. Pedang itu tidak hanya memblokir Phoenix Soul, juga bersinar dan membuat wajah semua orang di Hall of Qi Today berwarna hijau. Tian Bolis mendengus, dengan dingin berbicara, Chang Song benar-benar baik, dia bahkan memberikan Dragon Slayer kepadanya. Kevin melihat Baye tidak terluka, ia lega, berdiri di samping dan tersenyum,
Master telah mengatakan potensi CD adalah jauh dari orang lain di masa lalu, dia ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang besar. Dengan demikian, itu adalah suatu keharusan untuk memberinya tambahan bantuan. Suasana hati Tian Bolis menjadi lebih buruk. Phoenix Soul dan Dragon Slayer tidak bisa mengungguli satu sama lain. Hidi membuka tangannya. Tubuhnya mulai terakengkat ke udara. Kedua lengan disilangkan di depan dada, dia berteriak, "Extend." Jiwa Phoenix terbang dan kembali ke Linger. Cahaya merah semakin terang. Sutra merah diperpanjang ratusan kali lebih, segera menekan cahaya hijau Dragon Slayer. Setelah beberapa saat, selendang sutra itu terbang menuju Baye dan mengelilinginya dengan erat. Surin berdiri dan berteriak ke udara, "Linger, jangan bertindak kasar." Sutra merah, bagaimanapun, telah mengelilingi Baye begitu ketat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Bahkan Hidi tertutup pula oleh lapisan demi lapisan sutra. Xiao Fan terpesona dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba seseorang berkata, "Phoenix Soul benar-benar sekuat rumor yang beredar." Dia berbalik dan melihat Kevin. Matanya terpaku melihat adegan pertempuran. Mulutnya berkomat-kamit, tapi wajahnya tidak memiliki tanda khawatir. Ketika kemenangan sepertinya menjadi milik Linger, mereka tiba-tiba mendengar suara kain robek. Ada pembukaan dalam semua lapisan sutra. Sedikit cahaya hijau terlihat. Rona dari wajah Tian Bolis dan Surin berubah. Roar, ledakan keras seperti teriakan naga marah. Pembukaan menjadi lebih besar. Cahaya hijau bersinar lebih cerah lagi. Rasanya seperti seekor naga di sekelilingnya. Baye menerobos sutra dan terbang menuju Linger seperti panah dilepaskan. Linger meletakkan kedua tangan di depan dada dan membentuk Tai Chi. Semua sutra kembali dan membentuk lapisan penghalang besar di depan. Baye dengan Dragon Slayer-nya menusuk melalui lapisan sutra merah lapisan demi lapisan. Meskipun ia menjadi lebih lambat, momentum masih belum melemah. Kemenangan atau kekalahan akan tergantung pada saat berikutnya. Chang, tiba-tiba ada angin dingin yang datang. Dragon Slayer terpental kembali. Baye terkejut. Dia melihat dinding es terbentuk antara dirinya dan Hidi. Bahkan dengan kekuatan Dragon Slayer, ia tidak bisa menembus dinding es. Kevin sudah di belakangnya dan menarik Baye kembali. Wajah Linger memutih. Surin cepat-cepat membawanya kembali ke Tian Bolis. Kedua esper kehilangan kendali pemiliknya. Cahaya menjadi redup dan kembali ke tangan pemilik mereka. Hall of Quietude tiba-tiba menajdi sunyi senyap. Tian Bolis berdiri dan memeriksa Baye. Warna wajahnya sangat buruk. Dia berkata dingin, "Skill yang bagus. Momentum yang bagus pula." Kevin berbisik kepada Baye, "CD, minta maaflah dengan cepat." Baye mengerutkan kening dan melangkah di depan. Dia berbicara, "Tapi itu adalah untuk Xiao Fan, maafkan saya, itu hanya menguji untuk melihat tingkat kultivasi masing-masing, namun saya tidak menahan kekuatan saya, maaf." Xiao Fan benar-benar khawatir tentang temannya, tapi ia mengatakan, "Tidak, aku tidak apa-apa." Tian Bolis menjadi lebih marah. Dia tiba-tiba maju selangkah, cahaya merah terlintas di wajahnya. Kevin mulai khawatir. Dia berbeda dari Baye. Dia berada di Jadeon untuk waktu yang lama dan tahu bambu pik lebih lemah dari 6 rumah lainnya, namun, pemimpin mereka, Master Tian Bolis dan Surin istrinya memiliki kekuatan luar biasa. Tak seorang pun berani meremehkan mereka. Bahkan Master Chang Song mengingatkannya sebelum mereka berangkat, meskipun Tian Bolis memiliki temperamen yang buruk, keterampilan kultivasinya sangat tinggi, ditambah istrinya juga terkenal di Jadeon akan kebijaksanaannya. Bahkan kepala fraksi kita Master Doyel Sen perlu untuk memberikan pasangan itu rasa yang hormat besar. Jauh lebih baik untuk tidak membuatnya marah jika tidak perlu. Tapi Baye tidak tahu tentang hal itu. Bahkan jika dia tahu, dia tetap tidak akan mengingatnya. Tian Bolis sudah akan meledak. Tepat ketika ia hendak bergerak, Surin menarik tangannya, bibirnya tersenyum ringan, "Kamu sudah begitu tua, mengapa repot-repot berdebat dengan seorang junior?" Tian Bolis terkejut sejenak dan berhenti. Kevin cepat berdiri di depan Baye, juga mengatakan, "Tian Sisu, ampunilah kami, demi master kami, jangan berdebat dengan kami generasi muda yang bodoh." Xiao Fan tahu Baye telah membuat tuannya marah. Di matanya, Baye adalah satu-satunya teman karibnya, keduanya merupakan anak yatim dari desa Grace Temple, Baye seperti saudaranya sendiri. Dia segera bersujud di depan Tian Bolis, berkata, "Guru, itu semua salah murid, aku melihat Jing Yu,
Tidak, Lin Sixiong membawa pedangnya, jadi saya tertarik untuk melihat tingkat kultivasinya. Itu, mengapa kita bertarung tadi, itu semua. Tian Bolis sudah meredam kemarahannya dan tidak memiliki tempat untuk mengekspresikannya. Kevin itu sudah cukup, tapi sekarang Xiao Fan berbicara di sana seperti orang idiot. Dia tidak bisa menahan kemarahannya lagi, diam, tolol tak berguna. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, Xiao Fan merasa angin bertiup kuat terpusat pada dirinya. Semua udara di sekelilingnya sepertinya menghilang. Kekuatan perkasa mendorong tubuhnya menjauh dan melemparkannya ke dinding Hall of Quietude. Bang! Tubuhnya mendarat di dinding yang keras, dan ia jatuh di tanah. Xiao Fan merasa pusing, kemudian dia memuntahkan sejumlah besar darah dari mulutnya. Dalam Hall of Quietude, semua orang tertegun. Ayah! Hidi adalah orang pertama yang berteriak. Dia bergegas ke depan dan membantu Xiao Fan untuk berdiri. Baye berlari hampir pada waktu yang sama. Dia melihat darah di dada Xiao Fan itu. Dia tidak akan menjadi marah seperti ini jika orang yang terluka adalah dia sendiri, namun Xiao Fan berusaha untuk membantu dia dan itulah mengapa dia terluka. Dia sudah tidak peduli lagi dengan penghormatan terhadap senior atau apapun itu. Dia berbalik dan berteriak pada Tian Bolis, gemuk pendek, apa yang Anda coba untuk lakukan? Pada saat itu, Dragon Slayer tampaknya mengerti tuannya, cahaya hijau cerah bersinar lagi. Mata Tian Bolis terbuka lebar. Dia pasti sudah marah setengah mati karena kata-kata, gemuk pendek. Dia mengayunkan lengannya, kemudian menghilang di depan mata semua orang. Kevin cepat berteriak, Sidi, hati-hati. Baye sudah mempersiapkan diri. Dia melihat Bolis Tian bergerak cepat seperti hantu. Baye segera mengangkat Dragon Slayer, menggunakan pedang itu untuk menciptakan sebuah aura hijau untuk melindungi dirinya. Tian Bolis melihat pilar cahaya hijau yang perkasa itu bukan apa-apa. Dia tiba-tiba muncul di depan Baye dan memaksa semua pilar cahaya hijau untuk mundur 3 meter. Mata Tian Bolis yang besar dan penuh rasa amarah hampir menyentuh wajah Baye. Baye gugup. Dengan goyah, dia melangkah mundur. Bahkan dalam kondisi seperti ini, Dragon Slayer masih terbang di udara membela tuannya. Tian Bolis tertawa dingin. Tangan kanannya tiba-tiba terulur melewati cahaya hijau itu. Cahaya merah muncul di telapak tangannya. Dengan cahaya merah dia berusaha menghilangkan cahaya hijau, dan segera menangkap Dragon Slayer. Kevin segera berlari di depan Baye dan berteriak keras, Tian Sisu, kasihanilah kami. Tian Bolis tidak peduli. Dia membiarkan Baye dilindungi oleh Kevin. Dia hanya terfokus pada memeriksa Dragon Slayer. Pada saat itu, hampir semua cahaya hijau di sekitar pedang menghilang, namun, Dragon Slayer masih berjuang di tangan Tian Bolis, setengah bagian pedang itu masih bersinar hijau. Tian Bolis mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, Dragon Slayer adalah Nine Skis Esper, tetapi mempunyainya bukan berarti kamu menajdi tidak terkalahkan. Kemudian, jari-jarinya tiba-tiba menyambar keras ke pegangan. Dragon Slayer segera berhenti bergerak. Pada saat berikutnya, cahaya hijau bangkit lagi, jauh lebih terang dari ketika digunakan oleh Baye. Kevin berteriak, Tian Sisu. Wajah Tian Bolis dingin seperti es. Dia tidak berkata-kata lagi. Tangan kanannya memegang Dragon Slayer dan memberikan sebuah sabetan yang kuat ke arah Baye dan Kevin. Cahaya hijau yang sangat kuat terlihat, membuat pilar cahaya setinggi 6 kaki. Kevin mengertakkan giginya. Kedua tangannya membentuk jari pedang dan menarik keluar pedang putih. Ini adalah pedang Frozen Ice yang terkenal. Pilar cahaya hijau yang dikeluarkan Tian Bolis hampir mencapai mereka. Kevin melindungi Baye dan berjalan mundur beberapa langkah. Tangan kanannya membuat tanda pedang yang berbeda. Frozen Ice dengan cepat mengeluarkan cahaya putih, membentuk 7 lapisan dinding es. Ci pedang hijau menembus dinding es dengan mudah tidak seperti Baye. Dia menghancurkan dinding es menjadi jutaan keping. Ci pedang hijau tidak memiliki tanda-tanda melemah, menerjang menuju Kevin seperti naga marah. Wajah Kevin pucat dan punya tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Dia menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa dan Frozen Ice untuk membentuk perisai dengan cahaya putih. Bang! Ci pedang hijau menekan terhadap cahaya putih. Meskipun tidak segera menghancurkan perisai, hal itu mendorong cahaya putih kembali dengan cepat. Kevin menggunakan semua kekuatan dan berhasil menahan ci pedang hijau 1 kaki jauhnya. Itu tampak seperti manusia mencoba untuk bertarung melawan binatang buas.
Kevin berusaha untuk menjaga perisai terus berjalan, tetapi kakinya mulai lemas dan terdorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Dari awal pertarungan ini sampai sekarang, Tian Bolis masih berdiri di mana ia tadi berada dan tidak bergerak. Cahaya hijau Dragon Slayer, bagaimanapun, semakin terang dan cerah. Kevin dan Baye dipaksa keluar dari Hall Fokye Today ke tanah di luar. Di tempat di mana cahaya hijau lewat, sepertinya itu telah dipotong oleh pisau besar, keretakan sedalam 1 kaki tertinggal di jalurnya. Cahaya hijau mendorong kembali Kevin sejauh 3 meter. Perisai cahaya putih hanya tinggal 6 inci dari tubuh Kevin. Kakinya tenggelam ke dalam tanah. Sesaat kemudian, Kevin tidak bisa menahan lagi. Cahaya putih menghilang. Frozen Ice terpental dengan kuat ke udara dan kehilangan kendali. Wajah Kevin dan Baye pucat seperti orang mati. Tapi kemudian, cahaya hijau tiba-tiba berhenti di udara pada saat kritis. Kevin berkeringat, ia tidak berani bergerak. Setelah beberapa saat, cahaya hijau tidak lagi dikontrol dan perlahan-lahan menghilang. Klang! Frozen Ice mendarat di tanah di depan mereka. Kevin cepat-cepat menenangkan diri. Dia cepat berkata hormat, terima kasih atas kebaikan hati Tian Sisu. Baye masih terkejut melihat bahwa di balik penampilan Tian Bolis yang biasa-biasa saja tersimpan kekuatan sedahsyat itu. Tiba-tiba sebuah benda terlempar keluar dari Hall of Kie Today. Kevin dan Baye terkejut. Itu Dragon Slayer, mendarat tepat di depan mereka, di samping untuk Frozen Ice. Kalian berdua pergi. Suara Tian Bolis kembali normal. Nada dingin jelas terlihat. Kevin cepat merespon dan menarik Baye bersama. Mereka mengambil pedang mereka masing-masing dan dengan cepat terbang kembali. Para murid melihat kemarahan Tian Bolis. Tak ada yang berani untuk membuat suara. Terutama Xiao Fan itu adalah pertama kalinya melihat Tian Bolis menggunakan kekuatan mistiknya. Dia hampir lupa luka di dadanya sendiri. Dia tanpa sengaja menyentuh lukanya, ia segera berteriak, aduh. Tian Bolis mendengar teriakan Xiao Fan. Dia memandang Xiao Fan memaksa diri untuk menahan rasa sakit. Tian Bolis tidak mengatakan apa-apa, dia menatap semua murid. Semua orang menundukkan kepala mereka dan tidak ingin bertemu matanya. Tian Bolis mendesah dan menggeleng. Dia meletakkan kedua tangannya di punggung dan berjalan menuju ruang belakang. Surin mengatakan kepada semua orang, kalian semua pergi sekarang. Para murid menjawab, Linger membawa Xiao Fan dan pergi dengan para murid. Setelah semua orang keluar dari Hall of Kie Today, Surin pergi ke ruang belakang dan melewati pintu belakang. Dia melihat Tian Bolis berdiri di koridor dan melihat bambu di halaman. Surin berjalan di samping suaminya, dengan lembut bertanya, kenapa hari ini begitu marah? Tian Bolis sedikit menggeleng, menjawab kembali, ketika Ling Er bertarung dengan Baye sebelumnya, Kevin membentuk dinding es untuk menghentikan Dragon Slayer. Kamu melihat apa yang terjadi, bukan? Surin mendesah, dia tidak mengeluarkan Frozen Ice. Tian Bolis mendengus, 7PX turnamen terakhir, Kevin perlu untuk mengandalkan kekuatan Esper untuk membentuk dinding es, saya tidak bisa membayangkan ia sudah mencapai tingkat ini hanya dalam beberapa dekade. Lalu ia berbalik dan menatap Surin, menurut kamu sudah sampai mana tingkat kultivasinya sekarang? Surin mengatakan, ketika ia mengeluarkannya, ia tampak santai dan tidak menggunakan semua kekuatannya, itu berarti ia setidaknya telah mencapai Yu King tingkat 8. Tian Bolis membuka mulutnya lalu berhenti. Surin membantunya untuk melanjutkan, dalam bambu pik, tidak ada yang dapat melawannya. Tian Bolis sangat menatap istrinya, lalu perlahan-lahan ia memutar kepalanya, memandang bambu di kebun. Karena musim dingin makin dekat, daun-daun hijau telah menjadi kuning. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia bertanya, bagaimana kondisi murid ketujuh? Surin menatapnya, bibirnya tersenyum, bagaimana dia bisa lebih baik lagi, dia terbatuk dan mengeluarkan banyak darah karena kamu, Great Master. Tubuh gemuk Tian Bolis sedikit bergetar, tapi ia tidak berbalik kepalanya, malam ini, bawakan dia sebuah yellow pill. Jangan biarkan dia berpura-pura mati besok dan membuat kita semua kelaparan. Surin terus tersenyum. Malam datang, langit gelap. Xiao Fan perlahan berjalan kembali ke asramanya. Setelah ia membuka pintu, Ash adalah orang pertama yang bergegas ke dalam ruangan, kemudian Big Yella mengikutinya. Monyet dan anjing itu bermain-main di kamarnya. Xiao Fan tersenyum sedikit. Dia duduk di samping meja. Dadanya masih sakit, tapi otaknya dipenuhi dengan adegan pertempuran antara Tian Bolis dan yang lainnya.
Dia mendesah. Apa gunanya menghela napas? Sebuah suara lembut datang dari luar. Xiao Fan terkejut. Dia berbalik dan melihat Surin sedang berdiri di pintu. Angin malam meniup pakaiannya, seperti peri dari surga. Dia cepat-cepat berdiri, berkata, "Sini Yang." Surin berjalan kepadanya, menaruh tangannya di bahunya, tersenyum, "Tidak apa-apa. Duduklah." Xiao Fan mengikuti perintah dan duduk. Surin dengan hati-hati memeriksa wajahnya dan menaruh tangannya di dadanya, kemudian mengangguk, "Baik, tidak ada yang terlalu serius." Dia mengeluarkan botol putih dan menuangkan yellow pill yang seukuran ujung jari. Dia mengulurkan tangannya ke Xiao Danon, "Ambillah." Xiao Fan ragu-ragu sejenak, kemudian ia mengambil pil dan menelannya. Sebuah perasaan hangat datang dari perutnya, lalu ke tubuhnya. Rasa sakit di dadanya menghilang. Xiao Fan bangkit dan memeriksa tubuhnya. Semuanya normal. Dia buru-buru berkata kepada Surin, "Terima kasih, Shin Yang." Surin mengangguk. Dia mengambil kembali botol dan duduk di kursi lainnya. Dia berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Master Mula yang menyuruh saya untuk membawa yellow pill untuk kamu." Xiao Fan terkejut, bertanya, "Guru tidak marah padaku lagi?" Surin menatapnya, tersenyum, "Dia mengatakan kepada saya untuk datang menemui kamu, pasti dia tidak marah padamu." "Aku tidak tahu apakah kamu marah padanya." Xiao Fan terkejut, segera berkata, "Tidak, Shin Yang, aku tidak akan pernah berani." Surin mengangkat tangan dan menghentikan Xiao Fan, berkata lembut, "Xiao Fan, kamu dengarkan aku, oke?" Xiao Fan berkata pelan, "Ya, Shin Yang." Surin mengatakan, "Hari ini tuanmu memukul Anda, itu semua salahnya, aku melihatnya. Namun, ia menyesal setelah dia memukul kamu, temperamennya memang selalu." Wajah lembutnya menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Ia melanjutkan, "Dia adalah orang yang kompetitif, selalu peduli tentang reputasinya. Bahkan jika dia menyesal, dia tidak akan mengatakannya keras-keras, jadi jangan membencinya." Xiao Fan menggelengkan kepalanya, "Shin Yang, saya tidak marah terhadap Master. Ini semua karena aku yang terlalu bodoh, membuat Master marah." Surin menatapnya, ringan mendesah, "Ini tidak ada hubungannya dengan kamu, sebenarnya kultivasi didasarkan pada kualitas dan potensi seseorang. Meskipun kerja keras akan menutupinya, tapi hasilnya masih akan kurang dari yang lain. Master Anda memahami itu. Apa yang ia khawatirkan bukanlah itu." Xiao Danon penasaran, bertanya, "Apa yang Master khawatirkan?" Surin tersenyum tak berdaya, "Orang-orang seperti Kevin hampir tidak mungkin untuk didapatkan. Sekarang di Jadeon, bambu pik melemah dan semakin lemah lagi. Meskipun kultivasi mastermu tinggi, murid-muridnya sering mendapat ejekan oleh semua Shibo dan Sisu. Hatinya sangat sulit menanggung semua itu. Dia juga khawatir suatu hari ia akan pergi dan bambu pik tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Dia tidak akan mampu menghadapi semua nenek moyang pendiri bambu pik. Semua beban ada di dirinya. Sebenarnya, itu sangat menyedihkan." Xiao Fan terdiam. Surin kemudian menyadari, tersenyum getir, "Aduh, apa gunanya untuk memberitahukan hal ini kepada seorang anak berusia 14 tahun. Dia berdiri dan menyentuh bahunya, "Istirahatlah lebih awal." Xiao Fan menjawab, "Ya, Shin Yang, berjalanlah perlahan-lahan." Surin mengangguk, lalu pergi. Xiao Fan mengikutinya ke pintu. Setelah ia melihat bayangan Surin telah pergi, ia kembali ke dalam ruangan. Tapi ketika ia kembali, ia melihat, di samping mejanya, dalam terang lilin, seorang wanita berpakaian merah berdiri di sana. Dia terkejut, lalu diam-diam menjerit, "Siji."